Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Timothy Wicks, mantan sandera Taliban yang jadi mu'alaf. Seorang warga Australia, Timothy Wicks menceritakan pengalaman masa lalunya yang pernah disandera kelompok Taliban hingga keputusannya menjadi mu'alaf. Setelah menjadi muslim, Wicks yang kini berusia 52 tahun itu memiliki nama muslim yakni Omar Jibril. Karenanya ia lebih senang dipanggil Jibril. Sebuah nama yang mencerminkan keyakinannya bahwa malaikat selalu mengawasinya ketika berada dalam penjara saat disandera Taliban. Setelah bebas, ia pun kini sangat mendukung upaya-upaya dialog dengan kelompok Taliban sebagai cara untuk mengakhiri konflik di Afghanistan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Wicks yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris itu pernah disandera Taliban dan hidup dalam kurungan selama 3,5 tahun. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya itu dengan terbelenggu di ruangan kecil pengap tanpa jendela. Wicks tak sendiri, ia disandera bersama seorang guru asal Amerika bernama Kevin King. Berujung pada penghujung 2019, mereka dibebaskan oleh kelompok Taliban dengan sebuah syarat pertukaran tahanan. Taliban meminta 3 komandannya yang berada dalam tahanan tentara Afghanistan untuk dibebaskan. Pertukaran tahanan itu pun akhirnya mengarah pada pembicaraan damai pertama antara pemerintahan Kabul dengan kelompok militan itu. Memang dalam catatan PBB sedikitnya ada 150.000 warga sipil menjadi korban akibat konflik itu yang berlangsung setelah invasi Amerika Serikat hampir 20 tahun lalu ke Afghanistan. Kelompok Taliban pun terus melancarkan serangannya di tengah pembicaraan damai yang berlarut-larut. Serangan Taliban begitu brutal hingga melakukan pengeboman bunuh diri terhadap militer Afghanistan. Sementara Wicks begitu sangat mengetahui sisi buruk militan Taliban. Wicks yang sebelumnya adalah seorang pria non-muslim yang taat dan seorang guru pernah merasakan digiring militan Taliban dengan senapan AK-47 di punggungnya. Ia beruntung bisa bebas. Wicks yang berasal dari sebuah desa bernama Wagga Wagga di Australia adalah sosok yang senang berkeliling dunia untuk profesinya sebagai guru. Setelah menyelesaikan gelar pascasarjana di bidang pendidikan di Universitas Cambridge, Inggris, ia pun menghabiskan 20 tahun usianya untuk mengajar bahasa Inggris di Thailand, Palestina, dan Timor Leste. Wicks pun menemukan sebuah iklan pekerjaan yang dibuka Universitas Amerika untuk Afghanistan. Ia pun mencoba melamar dan diterima. Pada 2016, Wicks pun terbang dari Dubai, UAE menuju Kabul, Afghanistan. Wicks diberi tugas membuat kursus bahasa Inggris untuk aparat kepolisian Afghanistan. Tapi beberapa minggu setelah kedatangannya ke Afghanistan yakni 9 Agustus 2016, Wicks bersama temannya sesama guru yaitu Kevin King diculik ketika berada di luar gedung oleh 4 orang tak dikenal. Saya dibawa pergi tepat 33 hari 3 jam 3 menit setelah kedatangan saya di Afghanistan, sepertinya itu sesuatu. Kata Wicks sambil tertawa menceritakan masa lalunya ketika disandera seperti dilansir di RT World. Wicks dan Kevin sempat tak sadarkan diri. Ketika tersadar, ia melihat pria dengan seragam militer dan mengenakan rompi khusus. Kedua guru itu pun dibawa dalam mobil melintasi kota Kabul. Kami berhenti di tempat antah berantah, itu sepi dan berbatu dan saya pikir mereka akan mengeksekusi saya. Jadi saya menolak untuk keluar, kata Wicks. Setelah melalui Kabul, Wicks dan Kevin yang disandera menempuh perjalanan 8 jam mendaki medan batu. Sedikit beruntung bagi Wicks karena saat itu ia menggunakan sepatu boot sedang Kevin yang usianya lebih tua dan gemuk kesulitan saat berjalan. Setelah itu mereka kembali dimasukkan ke mobil lainnya dan dibawa ke sebuah lokasi terpencil. Setelah beberapa hari disandera, 4 orang itu, Wicks dan Kevin pun diserahkan pada kelompok Taliban. Setelah bebas, Wicks baru mengetahui informasi dari seorang pejabat CIA bahwa 3 dari 4 orang yang menculiknya itu telah ditangkap. Sedang 1 orang lainnya tewas dalam pemburuan. Wicks memang tak mengetahui pasti berapa banyak yang diberikan kelompok Taliban bagi 4 orang yang menculiknya itu. Tetapi menurut Wicks ada banyak kasus penculikan orang asing di Afghanistan bertujuan untuk mendapatkan uang tebusan. Sementara selama 3,5 tahun dalam penyanderaan Taliban, Wicks dan Kevin dibawa berpindah-pindah tempat ke berbagai lokasi sebanyak 33 kali. Wicks meyakini ia dan Kevin dibawa ke perbatasan di wilayah suku Waziristan, Pakistan. Salah satu tempat di mana mereka membawa kami mengingatkan saya pada Swiss dengan pegunungan dan desa-desanya yang kecil, jalan yang berkelok-kelok, dan hujan salju yang luar biasa.
Saya kemudian melihat fotonya dan mereka terlihat seperti Waziristan. Saat-saat yang paling menegangkan adalah saat pindah yang terburu-buru. Terkadang kami berada di truk pickup Toyota selama 20 jam di bawah tumpukan selimut, berkelok-kelok melalui jalan belakang katanya. Seringkali kami tidak mengerti apa yang mereka ingin kami lakukan. Ini sangat sulit bagi Kevin karena dia sebagian tuli. Jadi Anda bisa membayangkan kesulitannya ketika jam 4 pagi, helikopter datang, Anda mendapatkan instruksi dengan bisikan kepala Anda tertutup balak lift dan Anda diikat. Para penjaga sangat paranoid ketika tiba waktunya untuk bergerak. Saya akan berbisik kepada Kevin tapi dia tidak mengerti. Dia akan bertanya lagi, saya ulangi dan para penjaga akan memukuli saya katanya. Wick mengatakan US Navy SEAL setidaknya pernah melakukan 2 kali upaya penyelamatan. Kami berada di sebuah komplek, ada banyak tembakan senapan, mesin dan debu. Tentu saja Taliban tidak memberitahu kami bahwa itu adalah Navy SEAL. Mereka bilang itu ISIS katanya. Wick diberitahu oleh salah satu komandan Taliban bahwa dia akan bebas dalam 10 hari. Tetapi Australia seperti juga sikap Amerika memiliki kebijakan untuk tidak membayar tebusan yang diminta Taliban. Hingga Wick dan Kevin pun harus terus dalam sandera bertahun-tahun. Pada Juni 2017, Taliban merilis video tentang Wick meminta bantuan pemerintah Australia. Dalam video itu, Wick mengatakan dia sendirian dan merasa ketakutan. Itu adalah saat-saat yang menantang baginya. Seorang komandan Taliban terus memukulnya yang mungkin sebagai reaksi atas pembunuhan pejuang Taliban di salah satu operasi penyelamatan yang gagal. Saya harus menjaga kebersihan lantai dan mencuci pakaian. Jika pakaiannya kotor, mereka akan memukuli saya. Mereka memberi saya seember air sedingin es untuk mencucinya di tengah musim dingin. Ada juga tikus dan semut yang dapat menyebabkan Anda shock katanya. Tapi setelah setahun berjalan, sikap penjaga tahanan Taliban mulai berubah. Para sandera dipindahkan ke sel yang relatif lebih bagus yang memiliki jendela dan untuk pertama kalinya Wick bisa melihat pegunungan. Kondisi kami menjadi sangat buruk. Berat saya 55 kg dan Kevin tidak jauh lebih berat. Dia tampak seperti tengkorak. Taliban mungkin mengharapkan pertukaran dan menyadari bahwa kondisi buruk para sandera akan mengundang pers yang buruk katanya. Dari pola makan terong dan nasi yang monoton, setelah dipindah sel, para tahanan pun ditawari anggur dan delima dari ladang terdekat. Itu sangat melegakan untuk Wick. Bosan dengan rutinitasnya, Wick meminta penjaga untuk membelikannya beberapa buku. Satu-satunya buku dalam bahasa Inggris yang mereka bawa adalah teks-teks Islam yang dicetak dalam bahasa Urdu Bazar Karachi. Berminggu-minggu mereka membacanya, terutama eksegesis Al-Quran. Suatu pagi dia melihat 4 militan Taliban membawa sepeda latihan. Perubahan perilaku para penjaga dan keadaannya yang membaik membuat Wick menyadari betapa beruntungnya dirinya. Saya harus menunjukkan rasa syukur saya kepada Tuhan. Saya perlu melakukan sesuatu, kata Wick mengenang saat mengatakan pada dirinya sendiri. Dia mulai berpikir untuk menerima Islam dalam tahanan. Wick pun menjelaskan mengapa ia akhirnya memilih Islam. Ya, saya bisa saja mengucap syukur dengan tetap menjadi Kristen. Tapi salah satu hal yang benar-benar membuat saya tercengang adalah iman Taliban. Mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan yang tidak kita lihat di dunia barat katanya. Secara bertahap, Wick mempelajari cara pasukan Taliban melakukan sholat dan wudhu di hadapan mereka. Pada 5 Mei 2018, dia secara resmi pindah agama menjadi seorang Muslim. Saya pikir penjaga Taliban akan sangat senang, tetapi mereka malah mengancam akan membunuh saya katanya. Wick dan Kevin dibebaskan pada November 2019. Dari awan debu besar datang 6 pasukan khusus dan mereka berjalan ke arah kami dan salah satu dari mereka melangkah ke arah saya dan dia hanya merangkul saya dan memegang saya dan dia berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" dan kemudian mengantarku kembali ke Black Hawk. Saat saya melihat kedua helikopter Black Hawk dan ditempatkan di tangan pasukan khusus, saya tahu cobaan panjang dan berliku-liku saya telah berakhir katanya. Sementara setahun terakhir ini, Wick secara aktif mendukung upaya perdamaian melalui akun Twitternya. Tetapi tweetnya kebanyakan dipasto condong ke arah kelompok militan. Pegangan Twitternya menampilkan gambar bendera Taliban. Dia menyebut kelompok itu dengan nama resminya Emirat Islam Afghanistan yang digunakan para militan untuk melegitimasi diri mereka sendiri. Orang-orang sering menyebutnya menderita sindrom Stockholm dan bahwa dia telah kewalahan selama bertahun-tahun sebagai tahanan.
Tentu saja saya terpengaruh. Saya menderita PTSD kronis parah. Tapi saya telah memenuhi beberapa psikolog top dan mereka belum mendiagnosis saya dengan sindrom Stockholm, kata Wick. Wick mengatakan dia tidak mencintai Taliban dan terkadang membenci cara mereka memperlakukannya. Wick tahu betul bahwa satu kata dari komandan dan para penjaga akan dapat mengeksekusi dirinya. Saat Wick disandra, ibunya meninggal. Segera setelah dibebaskan, dia diagnosis menderita kanker prostat stadium lanjut dan telah menjalani 7 operasi dalam 10 bulan terakhir. Orang-orang yang menyebut saya boneka Taliban tidak mengerti apa yang telah saya alami dalam hal kesehatan dan kehilangan pribadi, katanya. Saat ini Wick bekerja sebagai aktivis paruh waktu yang mencoba membantu pengungsi Afghanistan di negara lain seperti Turki. Sedang mantan kolega Kevin tak pernah menampakkan diri sejak dibebaskan. Sementara Wick mengatakan dia tidak memaafkan kekerasan yang dilakukan oleh Taliban. Saya telah membuat komitmen untuk mendukung Taliban dalam negosiasi, bukan dalam kekerasan atau bom bunuh diri. Saya sama sekali tidak mendukung untuk itu. Saya mencoba melakukan yang terbaik untuk memastikan mereka tetap berada di meja perundingan. Jika saya dapat memiliki bagian terkecil dalam membawa perdamaian ke Afghanistan, maka saya akan bahagia, jelasnya. Tahun lalu Wick melakukan perjalanan ke Doha, Qatar untuk menghadiri sesi diskusi perdamaian antara Taliban dan Amerika atas undangan kelompok militan Taliban. Saya telah berjanji pada diri sendiri untuk menyoroti masalah tawanan perang setelah saya dibebaskan, katanya. Di sana dia bertemu Anas Haqqani, seorang komandan Taliban yang dibebaskan dengan imbalan Wick dan Kevin. Kami ditukar untuk membangun kepercayaan. Jadi masuk akal bagiku untuk bertemu dengannya, jelasnya.